Jangan bunuh aku, tolong, jangan bunuh aku. Mark Liu Sun menopang kursi roda dengan kedua tangan, dan bergerak mundur dengan seluruh kekuatannya, tertangkap oleh tatapan Raja Hantu terkunci. Liu Sun dia kedinginan dari lubuk hatinya. Kamu terlalu banyak berpikir, aku adalah hantu dunia bawah, walau kamu memohon, dan aku akan membunuhmu juga. Saat Raja Hantu berbicara, kaki kanannya dengan lembut menyentuh tanah, dan parang berputar dan terbang dengan cepat, dipaku ke dada Sun Liu. Uh! Pada saat ini, seluruh tubuh Sun Liu menegang, dan darah tumpah di sepanjang sayatan di dadanya dan sudut mulutnya pada saat yang bersamaan. Kenapa? Aku mohon padamu. Sun Liu berkata dengan enggan, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun saat dia berbicara. Sementara Sun Liu sekarat, Raja Hantu telah mengeluarkan ponselnya dan menyiarkan nomor telepon. Halo Saudara Leon, ini waktunya, dan kita bisa mulai dari sana. Pada saat yang sama, Sun Dian, yang berbaring di rumah sakit, tiba-tiba matanya terbuka. Mark Liu. Tidak apa-apa. Aku baru saja mimpi buruk. Sun Liu basah oleh keringat dingin. Meskipun dia mengatakan dia mengalami mimpi buruk, dia mengangkat telepon di samping tempat tidur dan memainkan ponsel untuk menelpon putranya. Tidak. Namun, setelah sekian lama, sebuah suara yang membuat Sun Dian semakin terganggu datang dari telepon. Halo, panggilan yang Anda lakukan belum dijawab untuk saat ini, silakan coba lagi nanti. Mengapa Anda tidak menjawab panggilan saya? Sun Dian berteriak keluar bangsal, cepat dan kirim seseorang ke Kabupaten Tianjiang untuk membawa anakku kembali kepada saya, dan saya ingin melihatnya dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak bagus. Segera setelah itu, seorang pria parubaya yang terlihat sangat mirip dengan Sun Dian mendorong pintu. Baru saja, ada berita dari aula rahasia bahwa Mark Liu mengalami kecelakaan di Kabupaten Tianjiang. Bersenandung. Pada saat ini, kepala Sun Dian sepertinya dipukul keras dengan palu, dan dia tertegun. Pria parubaya itu melanjutkan, Bos, saudara laki-laki tertua saya, keluarga Sun Star kami sudah berakhir. Sekarang semua properti telah ditekan dan dihancurkan, dan semua tempat telah diambil oleh orang lain. Kecuali aula gelap, kami tidak memiliki apa-apa. Lagu. Aula gelap, ya, kita masih memiliki aula gelap. Mata Sun Dian berbinar, dan dia berkata dengan cepat, Jiansu, biarkan Baihu membawa seseorang ke Kabupaten Tianjiang segera, dan biarkan dia menjemput anakku kembali. Kakak. Sesuatu terjadi pada Mark Liu Sun, sesuatu yang benar-benar terjadi. Wajah Sun Dian penuh dengan kepahitan, berita itu datang dari aula gelap bahwa Mark Liu dan semua anggota keluarga-keluarga Sun yang dia bawa, dibungkus dengan pangsit di kota Tianjiang. Liu Sun tidak bisa dihubungi sama sekali. Dia mungkin sudah pergi sekarang, kau dan aku. Diam, aku tidak percaya bahwa anakku meninggal. Meskipun Sun Dian adalah bos dunia bawah, meskipun tangannya berlumuran darah, tetapi ketika giliran putranya mengalami kecelakaan, dia tidak berbeda dengan ayah biasa, dia meraung dengan keras, saya katakan, di masa depan saya akan pergi, dan Mark Liu akan mewarisi properti keluarga Sun Star, dia tidak boleh mati. Sayangnya, keluarga Sun Star Anda telah binasa, jadi properti seperti apa yang ada untuk diwarisi seseorang. Pada saat ini, suara mengejek terdengar dari luar pintu. Mencicit. Pintu bangsal didorong terbuka dari luar lagi, dan seorang pria tinggi dan lurus setinggi sekitar 1,75 meter berjalan dengan tenang dengan seringai di sudut mulutnya. Sekarang sudah hampir pukul 3 pagi, dan ini adalah waktu tergelap sebelum fajar, tetapi orang ini memiliki sepasang kacamata hitam besar berbingkai emas yang tersangkut di pangkal hidungnya, dan tangannya yang tampan ada di sakunya. Siapa kamu? Sun Dian dan Sun Jiansu bertanya serempak. Orang yang datang secara alami. Adalah Leon, penjelajah malam dunia bawah. Menghadapi pertanyaan dua saudara laki-laki dari keluarga Sun, senyumnya menjadi lebih lebar dan lebih dingin. Bos saya sering mengatakan bahwa Raja Neraka menyuruh Anda mati pada jam ketiga, dan siapa yang mampu bertahan sampai jam keempat. Jika Anda ingin bertanya siapa saya, Anda harus tahu dulu siapa bos saya dan kekuatan apa yang kita miliki. Kata-kata Leon sangat fasih. Ketika dia memainkannya, dia mengangkat ibu jarinya dan berkata, saya berasal dari dunia bawah, salah satu kekuatan paling kuat di dunia bawah tanah barat. Bos saya disebut Raja Dunia Bawah. Yaitu Hades, atau lebih dikenal dengan Tuan Muda Yama. Sialnya, kamu selalu berurusan dengan bosku sepanjang waktu. Sehingga bos malam kita memintaku untuk lepas landas. Detak, detak. Pada saat ini, Sun Dian dan Sun Jiansu merasa bahwa semua kekuatan di tubuh mereka telah terkuras pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan orang-orang dari pasukan bawah tanah barat, meskipun jarak antara kedua belah pihak sangat berbeda, sebagai bos dunia bawah, keluarga Sun Star mengetahui beberapa situasi di dunia bawah tanah barat, dan mereka mendengar tentang dunia bawah tanah barat dalam beberapa tahun terakhir. Dan pada saat ini, mereka mendengar bahwa Liu, seorang pria berusia awal 20-an, adalah bos dunia bawah, dan yang di depan mereka adalah salah satu dari 9 ekstasi jiwa yang hebat. Aku sebenarnya bersaing dengan Raja Neraka. Jadi aku mencoba untuk mati. Kondisi mental Sun Dian berada pada batasnya saat ini, dan dia tiba-tiba tampak berusia 100 tahun. Sun Jiansu duduk di tepi ranjang rumah sakit, wajahnya sepucat kertas, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu kita mati, celahnya terlalu besar, terlalu besar. 5 menit kemudian, Leon meninggalkan ruangan ini. 10 menit kemudian, semua properti keluarga Sun Star berpindah tangan, dan nama mereka diubah. Sejak itu, tidak ada lagi keluarga Sun Star di kota senter timur Sun Dian, Sun Jiansu, Sun Liu. Serangkaian orang di keluarga Sun Star semuanya telah menguap dari dunia malam ini.
Ternyata orang-orang terkenal di jalan garis langsung keluarga Sunstar, kecuali Tigers Deat, yang lain juga menghilang. Tidak, ada Qintian lain, mantan Master Hall dari Battle Hall, yang tidak dibersihkan oleh dunia bawah karena amnesia. Tetapi dengan kehancuran total keluarga Sunstar, di masa depan, pria garang yang dulu terkenal di jalan ini juga telah direduksi menjadi penjual ikan kecil di pasar air. Demikian pula, dengan runtuhnya keluarga Sunstar, beberapa asosiasi dunia bawah kecil di kota Center mulai tidak jujur. Namun, Leon menggunakan cara yang kuat untuk menaklukkan semua orang yang gelisah ini dalam 3 hari, membuat tatanan dunia bawah di kota Center bersatu dan lengkap. Tentu Liu terlalu malas untuk mengatur semua ini. Pada siang hari berikutnya, Liu membawa keluarga Jiaqi yang terdiri dari 3 orang dan duduk di tepi sungai Tianjiang, meniupkan angin sungai dengan nyaman. Mereka berempat duduk di meja santai di pantai, payung matahari di atas kepala mereka menghalangi sebagian besar sinar matahari yang indah, dan segelas jus mangga diletakkan di depan setiap orang, yang terlihat sangat santai. Tapi nyatanya, topik yang mereka berempat bicarakan sama sekali tidak mudah. Ketika Peng Qianli menikahi saya berusia 30 tahun. Saya adalah salah satu wanita paling terkenal di kelas atas di ibu kota. Ibu Jiaqi berkata, di mata orang lain, saya cerah dan cantik, bahkan jika saya berusia 30 tahun. Tahun. Tidak ada yang bisa menggoyahkan status saya sebelumnya. Sayang sekali menikah dengan keluarga kaya seperti saya telah menjadi pemicu semua tragedi. Kamu sudah hamil Jiaqi saat itu, bukan? Liu bertanya. Ibu Jiaqi mengangguk dan berkata, ya, Peng Qianli dan saya menikah dan berharap anak laki-laki. Sayang sekali saya tidak memenuhi harapan. Aku melahirkan seorang putri, yang memberi wanita tua Peng lebih banyak alasan untuk mengincarku. Senyum masam muncul di wajah Ibu Jiaqi. Bu, maaf. Jiaqi memegang tangan ibunya dengan sedih. Bocah konyol, ini. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Ibu Jiaqi memandang putrinya dengan cinta keibuan. Orang yang ingin meminta maaf kepada ibu adalah Peng Qianli, ayah kandungmu. Sebagai seorang pria, dia tidak hanya bisa melindungi wanitanya sendiri, tetapi juga putrinya sendiri. Sayangnya. Sambil menghela nafas, suara Ibu Jiaqi tersendat, dan dia tidak bisa berbicara lagi. Sampai sekarang, ayah Jiaqi belum berbicara. Orang parubaya yang setia ini adalah orang biasa yang lahir dan besar di Kabupaten Tianjiang. Ibu Jiaqi diasingkan oleh ibu mertuanya, dan diusir dari ibu kota oleh seorang wanita baru yang ditunjuk oleh wanita tua itu. Setelah berlari jauh-jauh ke Kabupaten Tianjiang, pria ini membawaku masuk. Saat itu, Jiaqi kurang dari 1 tahun. Berkat kemurahan hati, saya menikah dengan pria yang saat ini bersamaku. Setelah menyesuaikan emosinya, Ibu Jiaqi melirik suaminya saat ini. Ketika saya berada di waktu yang paling sulit, dia mengambil ibu dan anak perempuan kami. Hehe Dava suami Ibu Jiaqi menyeringai, kamu sangat cantik saat itu, istri, aku tahu kamu adalah seorang wanita dengan cerita, aku selalu tahu aku tidak layak untukmu, tetapi pada hari itu kamu setuju untuk menikah denganku. Liu terhibur dengan kejujuran dan kejujuran Paman Dava. Liu, jika suatu hari, keluarga Peng, maksud saya 2 wanita dalam keluarga Peng, ingin menemukan aku dan Jiaqi, kamu akan melindungi putriku, kan? Ibu Jiaqi baru saja selesai berbicara tentang dia dan pengalaman hidup Jiaqi, dan menatap Liu dengan mata penuh harapan yang tak tertandingi. Liu berkata, tentu, saya tidak akan membiarkan Jiaqi diganggu, dan ketika membicarakannya, Liu berkata. Kilatan dingin melintas di mata Liu, juga, aku akan membuat kedua wanita itu membayar harganya atas sikapnya. Liu, apakah ini janjimu pada wanita tua ini? Tanya Ibu Jiaqi. Liu menggelengkan kepalanya, tidak, ini adalah janjiku pada Jiaqi. Sudut mulut Ibu Jiaqi sedikit terangkat, meskipun dia terlihat sangat tua, tetapi ada rasa yang indah dalam senyumnya. Kamu anak laki-laki yang tahu bagaimana cara menjemput anak perempuan, dan saya harap kamu tidak akan menyakiti putri saya di masa depan. Saya. Benarkah? Liu mengangkat tangannya dan menyentuh dagunya, lalu melirik Jiaqi. Pada saat ini, Jiaqi juga menatapnya, ketika keduanya saling memandang, Jiaqi segera memalingkan wajahnya dan tersipu. Liu tinggal di Kabupaten Tianjiang selama 2 hari, makan makanan yang dibuat oleh Ibu Jiaqi setiap hari, yang merupakan pengalaman unik. Pada minggu malam, Liu mengantar Jiaqi dalam perjalanan kembali ke kota Center. Juga malam itu, sebuah pesawat pribadi mendarat di Bandara Center. Dikelilingi oleh 2 barisan pengawal, seorang pemuda dengan tinggi sekitar 1,85 meter berjalan keluar dari pemeriksaan keamanan VIP dengan kecantikan cantik di pelukannya. Dilan Shao, Dilan Shao. Di luar pemeriksaan keamanan, seorang pemuda berpakaian rapi memegang tanda penjemputan dan berteriak dengan nada menyanjung, yang mana Dian Shao. Saya menyambutnya dengan hangat di kota Center Timur. Liu pasti akan tertawa ketika dia di sini, karena orang yang memegang plakat itu adalah teman sekelasnya Doni Wuhen. Kartu jemput yang dipegang oleh siswa dari Doni ini bahkan lebih lucu lagi, sebenarnya tertulis, selamat datang di Dilan Shao yang tampan, keindahan kota Center Timur telah dibuat untuk Anda. Dengan nada dingin, dia berkata kepada pengawal di sampingnya. Saya datang ke Center Timur kali ini untuk Alena Ye, tetapi si idiot ini benar-benar datang untuk menjemput saya dengan kartu penjemputan semacam ini. Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Dimengerti. Segera 4 pengawal yang kuat bergegas menuju Doni Wuhen, dan kemudian di luar bandara, 4 pria kekar mengepung Doni Wuhen di tengah, berpegangan tangan dan menendang dengan gembira. Jangan melawan,
Aku di sini untuk mengambil kuning, ah. Jeritan menyedihkan Doni Wuhen berlangsung selama hampir 5 menit, dan akhirnya pingsan, dan akhirnya keempat orang itu berhenti memukulnya. Setelah Dilan Shao pergi dengan sekelompok pengawal, banyak orang yang masuk dan keluar bandara, baru berani berlari untuk menonton. Kenapa dia dipukuli seperti ini? Pada saat ini, 3 orang muda masuk dari kerumunan. Pemimpin ketiganya adalah Aslan Shao dari sekolah menengah pemuda keempat di ibu kota. Setelah dipukuli oleh anak buah Leon selama setengah jam malam itu, saudara Leon melemparkan mereka ke tempat pemakaman dengan babak belur. Sudah beberapa hari, dan Aslan Shao telah keluar dari bayang-bayang ketakutan. Mengapa? Aslan Shao memandang Doni Wuhen, yang tidak sadarkan diri, dan menghela nafas berat. Bodoh sekali, aku memintamu untuk menjemput kakak Dilan, dan aku sengaja memberitahumu preferensi kakak Dilan yang biasa, jadi kamu tidak perlu meletakkannya di atas meja. Kartu pickup, tulis slogan. Setelah mengatakan ini, Tuan Muda Aslan melambai ke tangannya. Kedua pengawal itu bergegas maju dan menyeret Doni Wuhen ke arah luar kerumunan. Setelah meninggalkan bandara, Aslan Shao masuk ke mobil bisnis, dan kemudian mengambil nomor telepon. Saudara Dilan, saya minta maaf, saya terlambat selangkah, di mana Anda sekarang? Segera setelah panggilan terhubung, Aslan menurunkan postur tubuhnya dan berkata dengan nada bertanya, saya sudah mengatur hotel untuk menginap saudara Dilan, mengapa saya tidak menjemput Anda sekarang? Tidak perlu menjemput saya akan mencari hotel sendiri, saya akan menelepon Anda setelah saya beres, dan saya akan menemukan Anda untuk minum ketika saya punya waktu. Di ujung lain telepon, adalah jawaban yang sedikit asal-asalan. Pada saat ini, mata Aslan Shao memancarkan warna gelap, tetapi nadanya tidak berubah sama sekali. Oke, kalau begitu saya akan menunggu kakak Dilan menelepon. Pada saat ini, Dilan Shao sedang duduk di Bentley, dan dia melemparkan teleponnya ke kursi di mobil. Wanita harum itu, masih dalam pelukan Dilan Shao saat ini, mengangkat kepalanya dan bertanya dengan lemah, Dilan, siapa yang memanggilmu? Dia membelai lehernya ke atas, dan dengan lembut menggosok daun telinga wanita itu dengan 2 jari, yang segera menyebabkan wanita untuk dengan ringan membuka bibir merahnya dan bernyanyi dengan lembut dengan suara rendah yang menawan. Dilan tampak sangat puas dengan penampilan wanita ini, dia berkata sambil tersenyum, itu Aslan dari keluarga Lan, salah satu dari 4 tuan muda di ibu kota. Hehe. Apa artinya 4 tuan muda di ibu kota, di mataku? Mereka adalah nama palsu. Itu hanya 4 anak kecil. Setelah mendengarkan kata-kata Dilan, kecantikan cantik itu bergidik, dia adalah tuan muda biru. Ya, apakah kamu benar-benar ingin bersama bintang wanita populer sepertimu? Nenek moyang generasi kedua semacam itu juga memiliki hubungan. Dilan menundukkan kepalanya dan bertanya di telinga wanita itu. Itu tidak perlu, aku hanya perlu berpegangan pada kakak Dilan. Wanita itu berperilaku sangat baik dan bijaksana. Dilan sangat puas dengan jawaban wanita itu, dia bersandar di kursi mobil, memejamkan mata dan berkata, kamu bisa begitu baik, selama kamu patuh, dalam 2 tahun, aku berjanji untuk menempatkanmu menjadi salah satu aktris paling populer di ibu kota, Anda akan benar-benar ramai menjadi super bintang. Iya, aku akan mendengarkan kakak Dilan. Ketika wanita cantik itu berbicara, sebuah tangan kecil diam-diam menarik ke sabuk Dilan, dan kemudian mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Sekitar pukul 5 pagi pada hari Senin, Liu mengendarai 911 kembali ke kota center. Pada saat ini, Jiaki sudah dalam posisi kopilot. Ketika dia tertidur, mobil Liu melaju dengan sangat mantap, sehingga Jiaki tidak bisa merasakan benturan sedikitpun. Pada saat yang sama, ponsel di Liu di sakunya bergetar tanpa henti. Dia menepi mobil dan mengeluarkan ponselnya. Panggilan itu dari Yang Siren, dan Liu turun dengan ringan. Menekan tombol jawab, Siren, saya sedang terburu-buru, jadi saya tidak punya waktu untuk memberitahumu ketika aku pergi, kamu. Mau kemana? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak perlu memberitahu orang lain. Sebelum Liu selesai berbicara, Yang Siwen di ujung telepon memotongnya, aku memanggilmu untuk kehormatan sekolah. Apa itu jawab Liu kaget. Kamu harus mengajakku makan. Aku lapar. Ah Pof, Liu geli mendengarnya. 1 jam kemudian Liu, Siren dan Jiaki sudah berada di restoran. Sementara ketiganya sedang makan dan mengobrol, wanita cantik berkaki panjang dengan tinggi 1,75 meter bergegas dari restoran barat. Wajah cantik ini sangat halus, dan rambut pendeknya dengan telinga yang menutupi telinga membuat kecantikannya terlihat sedikit Inggris. Meskipun dia sedang terburu-buru saat ini, ada sentuhan tidak didekati dari tubuhnya. Dingin. Alena Ye. Liu segera mengenali polisi wanita yang glamor ini, tetapi dia tidak tahu mengapa petugas polisi yang biasanya sangat menghargai diri sendiri dan memiliki penampilan yang sangat kuat ini sedikit bingung hari ini. Ketika Liu melihat Alena, Alena juga melihat Liu. Dan setelah melihat Liu, wajah Alena ini tampaknya memiliki sedikit kegembiraan yang tidak disembunyikan, dan kemudian dia berlari ke arah Liu dengan langkah besar. Hei, Liu, kamu tidak akan berhubungan dengan polisi wanita ini, kan? Yang Siren bertanya pada tangan Liu dengan mengacungkan garpu. Liu tersenyum dan berkata, saya pikir begitu, tetapi saya belum terhubung untuk saat ini. Saya dapat melihat bahwa gadis ini dalam masalah, Siren, apakah menurut Anda saya dapat membantu? Apa masalahnya? Saya berbicara, jika saya mengatakan tidak, Anda akan mendengarkan saya. Yang Siren cemberut dan menggunakan garpu untuk menusuk Liu, tetapi kali ini Liu memindahkan tangannya terlebih dahulu, dan Yang Siren tidak berhasil. Liu berkata, "Yah, saya pengawal Anda."
Saya melihat Anda bekerja sangat keras untuk menghibur saya hari ini, jadi saya pikir Anda perlu menikmati perlakuan sebagai bos sekali, jadi tolong atau tidak, Anda memiliki kata terakhir. Pada saat ini, Alena telah berjalan kurang dari 5 meter dari meja makan Liu dan mereka bertiga. Meskipun langkahnya cepat, langkah kakinya tampak sangat ringan, dan bahkan matanya sedikit kendur. Bahkan Yang Siren dan Jaki dapat melihat bahwa ada masalah yang akan datang. Berdebar. Pada saat ini, Alena benar-benar jatuh di depan meja makan Liu dan mereka bertiga, dan berbisik, selamatkan aku, selamatkan aku. Pada saat yang sama, 4 orang berpakaian jas hitam datang dari luar. Restoran barat orang-orang muda, dilihat dari penampilan mereka, jelas mengejar Alena Ye. Benar saja, dia berlari masuk, cepat dan bawa dia kembali untuk menghindari tuan muda Dilan yang menunggu. Wanita ini benar-benar bisa melarikan diri, tapi, haha. Siapa yang bisa melarikan diri dari wanita yang diinginkan Dilan Sao? Berhenti bicara omong kosong, cepatlah. Setelah menyelesaikan bisnis kita punya urusan lain. Keempatnya berkomunikasi satu sama lain dan berjalan cepat menuju Alena Ye. Terkunci. Melihat situasi ini, Nona yang segera menepuk meja, 4 pria besar menggertak seorang wanita, itu sangat tidak tahu malu. Liu, giliranmu untuk menunjukkan keahlianmu, tidak ada yang diizinkan untuk menggertak Nona Alena hari ini. Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Bantu atau tidak, sekarang saya katakan, tolong. Bersambung.